Oke, Agnia. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Gelombang bunyi. Tentang apa? Ada itu gelombang bunyi atau gelombang cahaya kalau di fraksi? Gelombang cahaya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas konsep baru di fisika. Ada yang tahu konsep apa? Efek Doppler. Oke. Tapi sebelum itu silahkan siapkan alat tulisnya. Kemudian simpan barang-barang yang sekiranya tidak akan digunakan. Kemudian HP-nya juga silahkan saya tunjuk dulu ya. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Kepada kalian boleh silahkan. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar konsep baru. Nah sebelum itu ada tujuan pembelajaran nih yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep efek Doppler. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan persamaan efek Doppler melalui simulasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis fenomena efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dengan sebuah video berikut ini. Kalian simak ya videonya. Kira-kira tadi apakah frekuensinya selalu sama atau berbeda? Kenapa berbeda kira-kira? Untuk lebih jelasnya kita akan selidiki secara langsung perbedaan frekuensi dari efek Doppler ini melalui simulasi efek Doppler. Tapi sebelum itu silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Udah semuanya duduk? Oke. Nah, coba perhatikan dulu ya. Di sini kalian simulasinya akan dua percobaan. Percobaan yang pertama tampilannya akan seperti ini ya. Sama nggak di laptopnya? Oke. Nah, tugas kalian yang pertama kalian mengubah frekuensinya ke grafik yang sebelah sini, yang paling tengah. Nah, diklik nanti bakal ada muncul frekuensi. Nah, frekuensi ini nanti kalian sesuaikan dengan yang diminta di tabel pengamatan. Kemudian setelah itu, untuk menjalankan simulasi ini kalian klik tanda yang hijau ini.
mendekati pengamat, bagaimana frekuensinya? Semakin meningkat atau semakin besar. Kemudian ketika sumber bunyinya menjauhi pengamat, semakin kecil menurun. Kemudian sekarang kalau titik acuannya sumber bunyi, kalau misalkan pengamatnya mendekati sumber bunyi, apa yang terjadi? Ya, frekuensinya semakin besar. Tapi ketika pengamatnya meninggalkan sumber bunyi atau menjauhi, jadi frekuensinya semakin kecil. Oke. Nah, itu namanya efek Doppler. Nah, efek Doppler ini terjadi karena adanya gerakan relatif antara pengamat dengan sumber bunyi. Jadi kita acuannya mana dulu nih, mau pengamat atau sumber bunyi. Jadi ketika kalau misal nanti sumber bunyi dan pengamatnya dalam posisi yang sama, maka frekuensinya akan terdengar sama. Namun karena di sini sumber bunyi dan pengamatnya dengan posisi yang berbeda, maka hasil frekuensi yang terdengar oleh pengamat itu juga akan berbeda. Nah, di sini ada persamaan dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V dikurang plus minus Vp dibagi V dikurang plus minus Vs dikali Fs. Kalau Fp, coba yang di belakang Fp. Fp itu simbol dari apa? F dari apa? Frekuensi. V cepat atau kecepatan. Oke. Nah, di sini ada Fp dan di sini ada Fs. Nah, kalau Fp dia sama simbolnya P, berarti pengamat. Jadi frekuensi dari pengamat. Lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Ya, kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya apa saja? Frekuensi berapa persen? F apa ini? Fp atau Fs? Fs. Berapa Fs? Dari sumber. Oke, Fs-nya sama dengan 800. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Kecepatan mobil itu sebagai sumber atau pengamat? Jadi simbolnya apa? Oke, sama dengan 60. Oke, selanjutnya apa lagi yang diketahui? Kecepatan yang ini. Kecepatan apa? Simbolnya Fp atau Fp. Ya, Fp sama dengan 11. Kemudian apa lagi yang diketahui? Iya, betul. Simbolnya apa? V-nya berapa? 350. Kemudian udah diketahui? Sekarang apa lagi? Ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Frekuensi apa? Simbolnya apa? Oke. Kemudian? Oke, nah pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggambarkan terlebih dahulu skemanya. Nah, di sini supaya memudahkan kita buat dulu ini sumber bunyi. Ya, di sana juga udah ada ya mobil. Kita coba step by step. Kemudian di sini ada pengamat. Nah, tadi posisi sumber bunyinya menjauhi apa mendekati? Menjauhi. Berarti panahnya kemana? Kalau menjauhi? Berarti ke sini. Ya. Menjauhi dari pengamat. Berarti arahnya ke kiri. Oke, ke kiri. Berarti ini kecepatan apa? Sumber bunyi apa? Dari mobil ya? Iya. Mobil tuh PS apa PP? Yes. Oke. Selanjutnya kalau pengamat menjauhi juga. Berarti arahnya oke, ke kanan. Berarti ini PS apa PP? Ini pengamatnya siapa? Motor. Oke. Nah, sekarang ini sudah digambar. Sekarang tugas kalian adalah mencari tahu arah suara. Nah, arah suara itu patokannya dari sumber
Ya. Searah atau berlawanan arah dengan suara apa? Sarah. Searah berlawanan? Searah. Kalau searah tandanya plus. Positif. Berarti positif P. Per I dikurang. Nah, sekarang PS. Nah, kalau PS yang ke sana berlawanan. Berarti tandanya minus. Oke, minus PS. Kemudian dikali FS. Nah, dari sini jangan dulu dimasukin yang ini kalikan dulu ya. Tandanya FS kalian di negatif dikali positif. Negatif IP per I negatif kali negatif positif IS kali FS. Nah, dari sini silahkan kalian masukkan apa yang diketahuinya. Sekarang P-nya berapa? 310 meter per second dikurangi 15 dikurangi 15 second dikali 800. Oke, kemudian 40 kurang 15 dibagi 800 aja. Oke, FP. Nah, ini bisa dicoret ya? Bisa. Jadi berapa? 8. Dicoret jadi 2. Berarti hasilnya? Dibagi 2 apa dikali 2? Dikali 325 kali 2? 650. Oke, 650. Apa satuannya? MS. Meter per second. Ya. Oke, di sini kalian ada ini ada satuan M per S, di sini juga ada M per N. Jadi bisa dicoret ya. Kalau misalkan kalian nanti lupa satuan frekuensi itu apa, nah berarti nanti tinggal sisanya ini AZ. Jadi FP sama dengan 650. Jadi apa kesimpulannya? Didengar oleh pengendara motor 650. Oke, beres. Mudah kan? Udah. Siapa yang kira-kira masih bingung? Sebagian bagian mana? Ada yang masih bingung dari urutan ini? Untuk yang plus minus. Plus minusnya, oke. Yang ini, bagaimana plusnya, bagaimana minusnya? Nah, dari sini kita tadi gambarkan terlebih dahulu arahnya. Paham? Susah nggak? Enggak. Oke, kalau gitu ibu ada 3 soal nih. Latihan soal, silahkan siapa yang berani mengerjakan di depan. Oke, Dita dulu. Sharing ya. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Dari sini apakah betul? Betul. Jadi tadi ambulan, kemudian ada truk. Nah, ambulannya kemana arahnya? Bergerak saling menjauh. Berarti ambulan ke sini, truk ke sini, jadi saling menjauh ya. Kemudian arah suaranya dari sumber ke truk. Berarti ambulan ke truk. Berarti seperti ini ya, arah suara. Kemudian untuk ini kenapa plus? Soalnya IP-nya sama dengan suara. Kemudian kenapa PS? Minus. Oke, dari sini udah. Oke, bagus ya, betul. Nah, selanjutnya nomor 2. Ada 2 soal lagi. Siapa yang berani menjawab? Boleh. Dah, bagus. Oke, jadi kesimpulannya apa dari soal ini? Iya, betul. Betul tidak? Oke, betul. Tidak.
Udah. Udah?